Udah ya? Udah. Nah, kita mulai ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Nur Fitria Salsabila Hartono, kemudian ada Raihan Atalah, ada Raiman Nurfalah, Rizal Muhammad, Dwi Reynaldi, Saila Nurfadilah, dan juga ada Salsabila Raudatul. Di sini kami akan menjelaskan mengenai penerapan metode penelitian kualitatif ilmu politik. Baik, lanjut saja langsung masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu ada mengenai sifat penelitian dari kualitatif. Yang pertama, sifat dari penelitian kualitatif ialah bersifat induktif. Di sini yang berarti khusus digunakan untuk membangun konsep, wawasan, dan pengertian baru yang bersifat lebih umum. Kemudian ada bersifat naturalistik, yang di sini artinya berupaya memahami peristiwa atau gejala yang terjadi secara alami dalam konteksnya yang juga alami. Kemudian ada sifat yang ketiga, ialah bersifat subjektif, yang mana di sini berarti melalui proses empati dan keterlibatan juga menjalani interaksi dua arah dengan peneliti. Kemudian sifat yang keempat ialah bersifat holistik, yang mana pada sifat holistik ini diartikan sebagai realitas sosial dan manusia dilihat secara menyeluruh pada segala aspek dalam konteks kesejarahan. Kemudian ada bersifat humanistik yang dipahami secara utuh sebagaimana adanya bahwa peneliti mengenal orang per orang secara personal. Kemudian ada penelitian kualitatif menegakkan prinsip kesetaraan. Untuk mengungkapkan suatu kebenaran, peneliti kualitatif harus menangkap pandangan subjektif peneliti. Kemudian sifat yang ketujuh yaitu bersifat a posteriori, yang mana di sini peneliti kualitatif melihat setiap hal sebagaimana keadaan aslinya. Dan sifat yang kedelapan ialah fleksibel, yang berarti terbuka untuk perubahan selama proses penelitian. Kemudian sifat yang terakhir ialah menegakkan prinsip validitas, di mana di sini adanya kesesuaian data dengan apa yang dikatakan dan diperbuat orang dalam kenyataan. Untuk pembahasan yang selanjutnya, yaitu mengenai data dari kualitatif yang akan dijelaskan oleh Saudara Ruli. Pada Saudara Ruli dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Moderator. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai data kualitatif. Untuk yang pertama akan saya bahas adalah pengertian dari data, yaitu dikatakan sebagai jiwa dari sebuah penelitian, karena tanpa kehadiran data yang pasti dan valid, sebuah penelitian tidak akan mencapai tujuan yang diharapkan. Selain itu, sebuah penelitian tanpa data yang valid bisa disamakan dengan mengarang bebas. Namun perlu dicatat oleh semua calon peneliti jika aksesibilitas setiap individu terhadap suatu data sangatlah bersifat relatif, sehingga meskipun calon peneliti telah memiliki topik penelitian yang bagus, idealnya aksesibilitas peneliti pada data dari penelitian tersebut juga harus selaras. Lalu data juga terdiri dari berbagai jenis bergantung pada pengelompokannya. Berikut pembagian data sebagai berikut. Yang pertama yaitu secara umum dan dari metode penelitiannya. Yang kedua menurut data dan sumbernya. Yang ketiga menurut waktu pengumpulannya. Yang keempat menurut tingkat pengukurannya. Dan yang akan saya bahas adalah yang di poin pertama, secara umum dan dari metode penelitiannya, yaitu dibagi menjadi dua, ada data kuantitatif dan data kualitatif. Dan juga saya akan memfokuskan di data kualitatif. Data ini berhubungan dengan kategorisasi atau karakteristik yang bersifat non-numerik, sehingga tidak bisa terukur jumlah dan besaran dari datanya itu sendiri. Contoh data kualitatif adalah jenis kelamin, bahasa sehari-hari, pekerjaan seseorang, pengetahuan, dan segala hal yang hanya bisa dijelaskan oleh kata yang biasanya memiliki makna dari setiap kata di dalamnya.
Mungkin cukup penjelasan dari saya kembalikan kepada Ibu moderator. Terima kasih kepada Saudara Ruli yang telah menjelaskan secara umum mengenai data kualitatif. Baik, selanjutnya ada pembahasan yang lebih mendalam mengenai data kualitatif, yaitu pembagian dari data kualitatif itu sendiri yang akan disampaikan oleh Saudari Salsabila. Kepadanya dipersilakan. Ya, terima kasih kepada Ibu moderator. Selanjutnya saya akan menyambung tentang dari penjelasan Saudara Ruli, yaitu mengenai pembagian data. Nah, setelah membahas tentang data kualitatif, tentu saja ada data menurut sumbernya. Nah, data menurut sumber itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah data primer dan kedua adalah data sekunder. Data primer ini adalah data yang diperoleh oleh usaha peneliti itu sendiri tanpa memakai perantara. Dalam kata lain, ini adalah data yang asli dari biasanya adalah data yang berasal dari observasi ataupun data dari wawancara. Lalu data jenis kedua adalah data sekunder. Data ini adalah data yang didapatkan oleh peneliti dari sebuah perantara. Biasanya adalah orang atau instansi lainnya yang telah mengumpulkan data primer yang dibutuhkan oleh peneliti. Data ini cenderung siap pakai, artinya siap dianalisis dan diolah oleh peneliti. Lalu dalam data menurut waktu pengumpulannya ada dibagi dua. Yang pertama data berkala, yaitu data yang dikumpulkan dari beberapa periode beruntun, dan data ini berguna untuk memantau serta mengevaluasi perkembangan dari sebuah penelitian atau kegiatan tertentu. Lalu data kedua adalah data cross-section, ataupun secara singkat data ini dikumpulkan dalam satu waktu tertentu untuk menggambarkan sebuah perkembangan dari situasi pada durasi itu sendiri. Lalu ini mungkin adalah, meskipun ini tentang data kuantitatif, tapi data ini juga bisa mencakup dalam kualitatif. Data menurut tingkat pengukurannya. Ini dibagi menjadi 4. Data pertama yaitu data nominal. Data nominal ini didasari oleh klasifikasi peristiwa atau fakta. Jika data ini memakai notasi angka, seperti hal itu hanya akan menunjukkan perbedaan yang bersifat kualitatif. Contoh dari data ini adalah warna kulit seseorang, perbedaan suku atau agama yang dianut. Lalu data kedua adalah data ordinal. Data ini bisa dikatakan sebagai sebuah pengukuran yang penyusunan skalanya didasari oleh jenjang dari atribut khusus. Walhasil penyusunan dari data ini disusun secara teratur menurut sebuah ciri tertentu. Tetapi data ordinal ini tetapi interval dari data ordinal ini sebenarnya tidaklah sama. Contoh dari data ordinal ini adalah peringkat di kelas atau status sosial alias status kekayaan. Lalu data ketiga ada data interval. Data interval ini adalah sekumpulan data yang dikategorikan sebagai data interval ini adalah data yang memiliki jarak yang sama antara data satu dengan data lainnya. Biasanya ini lebih ke data kuantitatif. Lalu data keempat, ini ada data rasio. Data rasio ini adalah pengukuran yang memiliki nilai nol mutlak dan memiliki jarak yang sama antar setiap datanya. Dan faktor nol mutlak ini adalah pembeda dari data interval tersebut. Sebentar ya. Oh, maaf. Contoh dari data rasio ini adalah umur dan kondisi fisiologis makhluk hidup,
serta kuantitas dari suatu pengukuran dan nilai dari sebuah latihan soal. Ya mungkin segitu saja, mohon maaf ada sedikit gangguan tadi, selebihnya dikembalikan kepada Ibu Moderator. Baik, terima kasih kepada Salsabila yang telah menjelaskan lebih detail mengenai pembagian data kualitatif. Lalu yang selanjutnya ada teknik pengumpulan data secara umum yang akan dibahas oleh Saudara Raihan Akbar. Kepada Saudara Tala dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu Moderator atas waktu dan kesempatannya untuk menjelaskan. Saya Raihan Atala dan di sini saya akan menjelaskan secara singkat atau secara umum dan nantinya akan diperinci lagi secara khusus oleh teman satu kelompok saya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada kondisi asli dari sumber data primer dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi keterlibatan, wawancara mendalam, serta kegiatan dokumentasi. Hal ini menurut Sugiono pada tahun 2017. Dalam penelitian ini juga, kualitas penelitian sangat bergantung pada kualitas dan kelengkapan data yang disajikan. Setidaknya penelitian yang baik harus bisa menjawab unsur 5W1H. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya yang lain. Terima kasih Ibu Moderator atas kesempatannya. Baik, terima kasih kepada Saudara Tala yang telah menjelaskan mengenai gambaran umum tentang teknik pengumpulan data. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu penjelasan mengenai teknik pengumpulan data itu sendiri yang akan dijelaskan oleh Saudari Saila Nurfadila. Maka dari itu dipersilakan. Baik. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penjelasan singkat pengumpulan data. Yang pertama ada wawancara, yaitu suatu teknik yang melakukan interaksi antara pewawancara dengan narasumber melalui komunikasi secara langsung. Kemudian ada observasi, yaitu suatu teknik yang melakukan pengumpulan data langsung dari lapangan dilanjutkan dengan pencatatan sistematis, logis, objektif, dan rasional. Yang ketiga ada dokumentasi, teknik pengumpulan data dari segala literatur klasik dengan pendapat, teori, dalil, dan segala berhubungan dengan masalah dalam penelitian. Kemudian ada kuesioner, yaitu suatu teknik yang dapat dikatakan sebagai versi tertulis dari wawancara yang mana peneliti menulis pertanyaan dan jawaban. Yang terakhir ada focus group discussion, yaitu metode ini banyak dipakai untuk mengeksplor suatu permasalahan dalam hidup melalui interaksi sosial antara dirinya dengan kelompoknya. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Saila Nurfadila atas penjelasannya. Lalu lanjut lagi kepada hasil jadi dari penelitian kualitatif yang akan dijelaskan oleh Saudari Raima Nurfala. Maka dari itu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Raima Nurfala akan menjelaskan pembahasan mengenai hasil jadi penelitian kualitatif. Tim penulis dari Kokom Komaria dan Dede Sri Kartini dari sebuah jurnal Aristo dalam artikel yang berjudul Media Sosial dan Budaya Politik Generasi Milenial dalam Pemilu. Dalam kajian ini didalami perilaku dan pengaruh dari media sosial terhadap pemilu dengan metode studi literatur dan in-depth interview yang dilakukan menyasar target khusus yakni pemilih pemula sekaligus generasi milenial yang mengikuti pemilu kada Jawa Barat pada tahun 2018 dan juga di dalamnya terdapat tokoh masyarakat dan pemerintahan sesuai dengan lokasi penelitian pada masa itu. Dikembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Raima Nurfala. Kemudian ke pembahasan yang terakhir yaitu mengenai waktu dan alasan mengapa harus menggunakan penelitian kualitatif yang akan dijelaskan oleh Rizal Muhammad Kardasya. Maka dari itu dipersilakan. Ya, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya.
Baik, saya akan menjelaskan atau memaparkan mengenai waktu dan alasan dari penggunaan metode kualitatif ini. Di dalam sebuah penelitian, pengambilan metode penulisan tentunya sangat berpengaruh dalam keefektivitasan penelitian yang dilakukan. Dengan menggunakan metode kualitatif pastinya akan membuat si peneliti atau sang penulis merasa dipermudah, karena dengan menggunakan jenis metode kualitatif, penelitian dari hasil temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Metodologi penelitian kualitatif digunakan jika masalah pada penelitian belum jelas, masih remang-remang, atau mungkin malah masih gelap. Karena penelitian kualitatif akan langsung masuk ke objek, melakukan penjelajahan dengan grand tour question, sehingga masalah akan dapat ditemukan dengan jelas. Melalui penelitian model ini, peneliti akan melakukan eksplorasi terhadap suatu objek. Ibarat orang akan mencari sumber minyak, tambang emas, dan lain-lain. Dengan metode ini, penulis atau peneliti juga akan dapat memahami dan menafsirkan makna dari suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif penelitiannya sendiri. Selain daripada itu, metode kualitatif lebih berdasarkan pada sifat fenomenologis, yang mana mengutamakan pada penghayatan atau Verstehen. Dan alasannya adalah karena metode ini dapat digunakan untuk menemukan dan memahami apa yang tersembunyi di balik fenomena yang kadangkala merupakan sesuatu yang sulit untuk dipahami secara utuh. Hal ini dikarenakan metode penelitian kualitatif bersifat lebih detail dan mendalam, mengingat penelitian ini berfokus pada kualitas. Dengan menggunakan penelitian kualitatif, peneliti bertujuan untuk memahami suatu objek yang diteliti secara mendalam, yang bertujuan untuk mengembangkan konsep sensitivitas pada masalah yang dihadapi, menerangkan realitas yang berkaitan dengan penelusuran teori dan dari bawah atau grounded teori, dan mengembangkan pemahaman akan satu atau lebih fenomena yang akan dihadapi. Mungkin itu saja pemaparan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Rizal Muhammad yang telah menjelaskan mengenai kenapa sih kita harus memakai penelitian kualitatif untuk penelitian kita. Jadi mungkin sebagai closing statement di sini, saya akan berbicara mengenai apapun jenis penelitian yang akan kita gunakan untuk penelitian kita, sebenarnya itu ada plus minusnya. Balik lagi kepada kita yang akan meneliti penelitian kita, karena kitalah yang paham gitu terhadap apa sih yang akan kita teliti dan apa saja rintangan di dalam penelitian itu, dan kita dapat menyesuaikan, kita dapat menggunakan penelitian apa sih, kualitatif ataukah kuantitatif. Namun dengan dijelaskan oleh Rizal mengenai alasan mengapa kita harus menggunakan kualitatif, harus lebih bersifat fenomenologis penelitian kita yang akan kita teliti ini. Mungkin sekian dari kelompok 4. Selebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Saya tutup ya. Bisa. Guys, cara ngeudahin recordnya gimana? Udah stop Pencet. aja itu. Pencet lagi, Ctrl R coba. Tadi.